Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah biokimia. Nah, kita sudah memasuki pertemuan ke-12. Pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai hormon. Oke. Nah, kita tahu bahwa manusia itu menggunakan waktu dan usahanya untuk melakukan berbagai macam kegiatan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari, ya. Nah, kegiatan itu tadi dilakukan untuk mempertahankan hidup. Makan misalnya ya, minum, istirahat, tidur. Nah, itu salah satu contoh dari tindakan yang sadar yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Sedangkan organ-organ bagian dalam tubuh misalnya jantung, ginjal, paru-paru, usus. Nah, itu bekerja juga untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Tetapi melalui suatu mekanisme yang tidak kita sadari ataupun tidak kita kendalikan. Seperti itu. Makanya kita tidak tahu kan kapan proses pencernaan itu dalam tubuh itu berlangsungnya, kapan makanan itu sudah selesai diolah di lambung, masuk ke usus. Nah, itu adalah proses yang tidak kita sadari atau tidak kita kendalikan. Nah, tubuh manusia itu merupakan suatu sistem yang bekerja dan menimbulkan usaha mirip ya apabila kita bandingkan dengan suatu mesin. Seperti itu. Nah, organ-organ tubuh itu merupakan komponen-komponen yang saling mempengaruhi. Nah, organ-organ tubuh tadi itu bekerja sama, ya, saling bersinergi untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan. Nah, apabila ada salah satu komponen yang tidak bekerja dengan baik, maka keseluruhan sistem itu akan merasakan dampaknya. Seperti itu, ya. Selain itu, keseluruhan sistem yang ada ya di dalam tubuh kita itu juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan luar. Misalnya adanya cuaca dingin, ya, cuaca panas, adanya bahaya yang mengancam, adanya rangsangan untuk bereproduksi misalnya pada hewan, seperti itu ya. Nah, itu merupakan tanda-tanda yang diterima melalui yang namanya sistem syaraf. Misalnya mata, telinga, ya, alat peraba dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Tubuh kita itu juga harus mampu memberikan reaksi terhadap tanda-tanda dari dalam tubuh kita sendiri. Misalnya rasa lapar, haus, lelah, dan sebagainya. Nah, untuk dapat melakukan kegiatan ya dan dapat memberikan reaksi terhadap perubahan-perubahan eksternal maupun internal itu diperlukan yang namanya koordinasi. Koordinasi yang tepat di antara kegiatan yang dilakukan oleh organ-organ tubuh. Nah, di dalam melakukan koordinasi tadi ya diperlukan yang namanya sistem. Nah, sistem yang kita bahas itu adalah yang namanya sistem endokrin. Nah, itu pengantar dari saya. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran kita ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yang pertama memahami pengertian sistem endokrin pada umumnya dan hormon yang dihasilkannya. Kemudian menjelaskan mekanisme kerja hormon. Selanjutnya menerangkan beberapa fungsi kerja hormon serta menjelaskan tentang sistem pengendalian hormon. Inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, kita balik lagi ke materi kita. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ya, di dalam tubuh kita itu dalam melakukan berbagai kegiatan ya, kegiatan yang dilakukan oleh organ-organ tubuh itu perlu adanya yang namanya koordinasi. Nah, dalam hal ini sistem endokrin itu merupakan sistem ya yang kita bahas itu yang pertama adalah sistem endokrin. Nah, sistem endokrin itu merupakan suatu sistem yang dapat menjaga berlangsungnya integrasi kegiatan organ tubuh. Nah, itulah yang dikatakan sebagai sistem endokrin, ya. Nah, di mana ya? Nanti di dalam sistem endokrin tadi itu dihasilkanlah yang namanya hormon. Oke, dihasilkan yang namanya hormon. Di mana sistem endokrin itu terdiri atas kelenjar-kelenjar endokrin dan bekerja sama dengan yang namanya sistem syaraf. Di mana ya kelenjar-kelenjar endokrin tadi kan mengeluarkan hormon ya, mengeluarkan hormon itu mempunyai peranan penting dalam mengendalikan kegiatan organ-organ tubuh kita. Ya, itu dia. Jadi nanti dikeluarkanlah hormon ya supaya nanti hormon yang dikeluarkan tadi itu berfungsi penting di dalam mengendalikan kegiatan-kegiatan organ yang terdapat di dalam tubuh kita. Seperti itu. Oke, itu dia.
penjelasan mengenai sistem endokrin. Ya, selanjutnya kelenjar endokrin itu tidak memiliki saluran. Oke, atau disebut juga sebagai kelenjar buntu. Makanya kelenjar endokrin itu disebut juga sebagai kelenjar buntu. Jadi karena tadi kelenjar endokrin tidak memiliki saluran khusus, maka hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin ya, itu diangkut melalui sistem peredaran darah ke sel-sel yang dituju guna melangsungkan proses yang diperlukan oleh tubuh. Nah, nanti kita bahas. Misalnya pada saat pencernaan ya, pencernaan makanan itu dihasilkan glukosa yang meningkat di dalam darah. Maka nanti terbaca di dalam darah ya, oh bahwa ini ada glukosa nih di dalam darah banyak. Nah, maka yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin tadi ya, terutama di pankreas yaitu di pulau-pulau Langerhans, itu akan dikeluarkan yang namanya insulin untuk menetralkan kadar gula dalam darah ketika kadar gula tinggi. Nah, itu salah satu contohnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai beberapa contoh tentang hormon-hormon ya. Itu dia. Jadi kelenjar endokrin itu tidak memiliki saluran sehingga bagaimana proses pengeluarannya, dia dikeluarkan kemudian setelah dihasilkan atau dikeluarkan itu diangkut melalui sistem peredaran darah. Nah, kemudian melalui sistem peredaran darah tadi dia menuju ke sel-sel yang istilahnya itu di sini sel-sel yang memerlukannya. Karena setiap hormon itu ya fungsinya spesifik, berbeda-beda. Jadi kalau hormon insulin ya nggak bisa untuk yang lain misalnya gitu ya. Jadi sistem hormon itu memiliki sifat yang spesifik. Oke, itu dia. Selanjutnya kita bahas mengenai hormonnya itu sendiri. Kata hormon itu mempunyai arti yang namanya senyawa yang merangsang. Oke, hormon itu berarti senyawa yang merangsang. Nah, istilah hormon itu diperkenalkan pertama kali itu pada tahun 1904 oleh William Bayliss dan Ernest Starling. Nah, di mana William Bayliss and Ernest Starling tadi itu menerangkan mengenai cara kerja sekretin, yaitu suatu molekul yang dihasilkan oleh duodenum yang merangsang keluarnya cairan pankreas. Nah, di mana di sini ya William Bayliss dan Ernest Starling itu mengungkapkan beberapa konsep tentang hormon yang selanjutnya berkembang. Nah, adapun konsepnya yaitu yang pertama, hormon adalah molekul yang dihasilkan oleh jaringan tertentu atau yang disebut dengan kelenjar. Dalam hal ini kita sebut sebagai kelenjar endokrin, ya. Kemudian hormon dikeluarkan langsung ke dalam darah yang membawanya ke tempat tujuan. Selanjutnya, hormon secara khas mengubah kegiatan suatu jaringan tertentu yang menerimanya. Nah, inilah 3 konsep hormon yang kemudian berkembang. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai hormon lebih lanjut, yaitu hormon itu terdiri atas berbagai macam senyawa yang dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama steroid. Steroid itu contohnya yaitu androgen, estrogen, ya, dan adrenokortikoid. Ya, ini contohnya ya, androgen, estrogen, dan adrenokortikoid. Selanjutnya, yang kedua itu ada derivat asam amino. Derivat asam amino ini contohnya epinefrin dan tiroksin. Contohnya epinefrin dan tiroksin. Yang ketiga yaitu peptida protein, itu contohnya itu insulin. Nah, ini ada insulin. Jadi insulin itu golongan peptida protein. Kemudian ada glukagon. Kemudian ada paratormon, ya. Paratormon. Kemudian ada yang namanya oksitosin. Ada vasopresin. Ya, kemudian ada hormon-hormon yang dikeluarkan oleh mukosa usus. Dan hormon-hormon yang dikeluarkan oleh mukosa usus. Nah,
Ini dia 3 macam kelompok senyawa hormon tadi ya. Oke, ini dia. Selanjutnya kita bahas mengenai mekanisme kerja hormon. Nah, bagaimana sebenarnya mekanisme kerja hormon? Ya, mekanisme mengenai kerja hormon ini ya itu dikemukakan oleh yang namanya Earl Sutherland. Ya, dikemukakan oleh yang namanya Earl Sutherland. Gimana? Ya, ini pada tahun 1950. Mula-mula ya, si IR ini itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana epinefrin dan glukagon bekerja pada reaksi pemecahan glikogen dan pembentukan glukosa oleh hati. Nah, yang dia amati pertama kali itu bahwa reaksi pemecahan glikogen menjadi glukosa itu dipercepat oleh hormon-hormon epinefrin dan glukagon tadi. Ya, epinefrin dan glukagon itu dapat bekerja pada reaksi pembentukan glukosa dalam hati dan pemecahan glikogen. Nah, pada penelitian lebih lanjut ya, si Earl Sutherland tadi ya, itu menemukan bahwa adanya epinefrin dan glukagon pada reaksi pemecahan glikogen itu menimbulkan terbentuknya suatu zat yang tahan panas sebagai zat antara. Nah, ternyata dari analisis kimia, zat tersebut adalah AMP siklik atau kita kenal sebagai adenosin 3,5 monoposfat. Oke, itu dia. Nah, selanjutnya diketahui bahwa AMP siklik itu terbentuk dari ATP oleh yang namanya enzim adenyl siklase. Nah, AMP siklik itu dapat dihidrolisis oleh enzim fosfodiesterase menjadi AMP. Nah, ini hasil penelitian dari Sutherland tadi ya, Earl Sutherland. Jadi itu dia. Selanjutnya bagaimana? Nah, dari konsep-konsep tadi itu kita bisa menggambarkan mekanisme kerja hormon seperti gambar ini. Serta peranan dari AMP siklik sebagai di dalam proses mekanisme kerja hormon ya yang dapat dilihat pada gambar ini. Nah, coba perhatikan gambarnya. Ya. Di dalam gambar ini ya kita melihat inilah mekanisme dari kerja hormon. Ya. Nah, kita lihat dari atas dulu. Adanya rangsangan dari luar, ya, maupun dari dalam. Jadi rangsangannya itu kan bisa dari luar ataupun dari dalam. Itu menyebabkan kelenjar endokrin tadi, ya, kelenjar endokrin memproduksi dan mengeluarkan hormon ke dalam plasma darah. Nah, jadi ini masuk ke plasma darah. Setelah sampai pada sel yang menjadi tujuan, nah ini setelah sampai dia masuk ke plasma darah menuju ke sel tujuannya. Oke, sampai ke sel tujuan, ya hormon bergabung dengan reseptor, ya hormon bergabung dengan reseptor dan meningkatkan aktivitas adenyl siklase dan meningkatkan aktivitas adenyl siklase. Nah, yang terdapat di dalam membran sel. Ya, ini kan di dalam membran sel, jadi ada adenyl siklase. Oke, nah aktivitas adenyl siklase yang meningkat ini menyebabkan peningkatan pembentukan yang namanya AMP siklik. Nah, menyebabkan peningkatan pembentukan AMP siklik yang terdapat di dalam plasma sel. Ya. Di mana di sini ya, AMP siklik yang terdapat dalam plasma sel itu dapat mengubah proses di dalam sel tadi. Nah, dapat mengubah proses di dalam sel. Misalnya ya, aktivitas enzim ya ataupun permeabilitas membran ya itu berbagai proses yang ada di dalam sel. Nah, keseluruhan proses tadi ya, keseluruhan proses yang berubah itu tadi itu dapat terwujud dalam yang namanya psikologi atau respon psikologis. Itu usaha yang dilakukan oleh manusia. Nah, proses yang bersifat hormonal ini ya, itu dia secara keseluruhan kita bisa lihat ada 2 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap pembentukan hormon ya sampai tiba pada dinding sel atau plasma, Kemudian tahap kedua itu peningkatan jumlah AMP siklik hingga terjadi pertumbuhan ya atas
proses di dalam sel. Seperti itu. Oke. Nah, ini dia mekanisme kerja hormon. Nah, saya ulangi ya sedikit, adanya rangsangan dari luar itu dari luar ataupun dari dalam menyebabkan kelenjar endokrin memproduksi hormon. Itu tahap pertama. Memproduksi hormon dan mengeluarkan hormon ya ke plasma darah. Ke plasma darah. Oke, ke plasma darah atau ke sel tujuannya. Nah, oke, itu yang tahap pertama. Di tahap kedua, ya, nanti hormon yang sudah sampai ke plasma tadi atau ke sel tujuan tadi bergabung dengan reseptor dan meningkatkan aktivitas adenal siklase yang terdapat di dalam membran. Nah, aktivitas adenal siklase itu yang meningkat tadi itu menyebabkan peningkatan pembentukan AMP siklik yang terdapat di dalam plasma sel. Oke. Nah, AMP siklik tadi itu dapat mengubah proses yang terjadi di dalam sel. Oke, proses apa saja yang terdapat di dalam sel tadi? Ya, misalnya aktivitas enzim atau permeabilitas membran ya dan sebagainya ya. Nah, kemudian keseluruhan proses yang berubah itu tadi kan di prosesnya itu hormon tadi ya mengubah proses di dalam sel. Nah, keseluruhan proses yang berubah tadi itu diwujudkan dalam respon fisiologis oleh manusia. Oke. Berupa tindakan ataupun usaha yang dilakukan oleh manusia. Nah, itu dia. Ya. Itu adalah mekanisme kerja hormon yang bisa kita lihat dari gambar ini. Oke. Nah, sekarang kita bahas lagi ya. Nah, di sini ya. Ini mungkin ada pertanyaan, ini apa gunanya diesterase menjadi AMP. Nah, di sini ya kita ketahui bahwa tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, AMP siklik itu terbentuk dari ATP kan. AMP siklik itu terbentuk dari ATP. Oke. Nah, jadi AMP itu terbentuk dari ATP. Terbentuk dari ATP oleh enzim adenyl siklase. Nah, di mana AMP siklik itu bisa dihidrolisis oleh enzim fosfodiesterase menjadi AMP. Oke. Nah, jadi bisa dipahami ya. Nah, tahap pertama tadi ada rangsangan dari luar ataupun dari dalam sehingga kelenjar endokrin mengeluarkan hormon, masuklah ke dalam plasma ya atau membran sel. Yang selanjutnya hormon tadi bergabung dengan reseptor meningkatkan aktivitas adenal siklase, di mana adenal siklase ini itu menyebabkan peningkatan pembentukan AMP siklik, di mana AMP siklik terbentuk dari ATP dan adenal siklase. Nah, AMP siklik tadi ya yang terdapat dalam plasma itu mengubah proses di dalam sel ya. Nah, yang yang terwujud dalam respon fisiologis manusia. Nah, di mana AMP siklik tadi itu dapat dihidrolisis menjadi AMP oleh fosfodiesterase. Oke, itu dia secara ringkasnya. Untuk mekanisme kerja hormon. Selanjutnya kita bahas mengenai beberapa jenis hormon. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Kita bahas mengenai beberapa jenis hormon. Yang pertama ada hormon pada saluran pencernaan. Hormon pada saluran pencernaan ini yang kita bahas di sini ada 4, yaitu ada gastrin, ada sekretin, ada kolisostokinin, dan pankreozimin. Gastrin itu diproduksi oleh mukosa pilorik yang pembentukannya dirangsang oleh protein dalam makanan. Oke. Nah, di sini ya atau mungkin juga oleh asam lambung. Nah, jadi gastrin itu ya proses pembentukannya dirangsang oleh protein dalam makanan atau mungkin bisa juga oleh asam lambung. Nah, rangsangan mekanik itu berupa gerakan lambung ya, itu juga dapat meningkatkan produksi gastrin. Nah, hormon dibawa oleh darah ke sel-sel tujuan dan mengakibatkan sel-sel tersebut mengeluarkan asam klorida atau asam lambung lebih banyak. Nah, jadi molekul gastrin itu ya
dapat kita katakan sebagai heptapeptida ya. Hepta itu berarti ada 7. Jadi terdiri dari 7 peptida dia. Oke, 7 peptida. Jadi gastrin itu ya hormon yang dibawa hormon yang dibawa oleh darah ke sel-sel tujuan tadi mengakibatkan sel-sel tersebut mengeluarkan asam lambung lebih banyak. Ini untuk gastrin. Selanjutnya yang kedua ada sekretin. Sekretin itu diproduksi oleh mukosa usus ya dan diangkut oleh darah ke pankreas. Nah, hormon ini ya sekretin ini merangsang pankreas untuk mengeluarkan cairan pankreas yang mengandung bikarbonat. Nah, jadi hormon ini merangsang pankreas untuk mengeluarkan cairan pankreas yang mengandung bikarbonat dalam jumlah yang banyak. Nah, sekretin ya itu merupakan suatu polipeptida ya yang bisa diperoleh dalam bentuk kristal. Nah, jadi kemungkinan sekretin itu juga merangsang aliran cairan usus dan merupakan salah satu faktor yang meningkatkan sekresi empedu di dalam oleh hati. Ya, meningkatkan sekresi empedu oleh hati. Nah, itu dia. Selanjutnya ada kolesistokinin. Nah, kolesistokinin. Ya. Kolesistokinin itu adalah hormon yang terdapat dalam ekstrak mukosa usus halus. Ya. Di mana ya kolesistokinin ini ya merangsang sekresi cairan pankreas yang mengandung banyak enzim. Jadi dia merangsang sekresi cairan pankreas yang mengandung banyak enzim. Oke, itu dia. Selanjutnya yang ketiga itu ada pankreozimin. Nah, pankreozimin itu adalah sama. Dia merupakan hormon yang terdapat dalam mukosa usus halus. Tapi dia terdapat di bagian atas. Nah, pankreozimin itu tahan terhadap panas. Jadi dia tidak dapat dirusak oleh asam, tahan terhadap panas ya. Tetapi dia tidak stabil terhadap alkali. Alkali itu basa. Dia tidak stabil terhadap alkali. Oke? Nah, itu ya. Ini untuk pankreozimin. Selanjutnya ada lagi beberapa jenis hormon yaitu hormon insulin. Nah, ini dia. Hormon insulin ya, itu setelah mengadakan penelitian yang mendalam ya, Banting dan Best, itu pada tahun 1922 itu memperoleh insulin. Insulin itu adalah suatu hormon yang diproduksi di dalam sel pankreas yang disebut juga sebagai sel-sel Langerhans atau pulau-pulau Langerhans. Jadi hormon insulin itu ya diproduksi oleh sel pankreas yaitu tepatnya pada pulau-pulau Langerhans atau sel-sel Langerhans. Nah, sebagian besar sel-sel pankreas itu berfungsi memproduksi cairan pankreas. Di mana insulin itu berfungsi merangsang sintesis enzim-enzim kinase di dalam hati. Ya. Misalnya kinase pirufat, glukokinase ya, fosfofruktokinase. Nah, itu fungsi dari insulin. Selanjutnya ya, insulin itu juga berfungsi sebagai penghambat atau penekan terbentuknya enzim gluconeogenik. Oke. Nah, insulin berfungsi sebagai penghambat atau penekan terbentuknya enzim-enzim gluconeogenik. Misalnya glukosa 6 fosfatase ya, fruktosa 1,6 difosfatase ya. Nah, dan karboksilase pirufat. Nah, itu dia menekan terbentuknya enzim-enzim ini, gluconeogenik. Nah, enzim gluconeogenik itu glukosa 6 fosfatase, fruktosa 1,6 difosfatase dan karboksilase pirufat. Nah, tadi saya sudah sampaikan dia dapat mengendalikan kadar glukosa dalam darah ya agar tetap normal. Nah, jadi kalau kita kadar gula dalam darah itu tinggi maka dinormalkan oleh yang namanya hormon insulin. Kenapa? Karena dia menekan terbentuknya enzim-enzim gluconeogenik. Selanjutnya ya, insulin itu adalah suatu protein dengan bobot molekul sebesar 5.734
dan mempunyai titik isolistrik pada pH 5,3 sampai dengan 5,36. Kemudian hormon insulin itu menjadi tidak aktif jika bereaksi dengan alkali, ya. Dia bereaksi dengan alkali menghasilkan amonia dan juga bisa menjadi tidak aktif ataupun rusak karena adanya enzim proteolitik. Nah, itu untuk hormon insulin. Nah, kekurangan hormon insulin di dalam tubuh itu mengakibatkan terjadinya penurunan aktivitas enzim dalam proses glikolisis. Nah, sehingga kadar glukosa di dalam darah menjadi lebih tinggi daripada keadaan normal. Ya, itu dia. Nah, di samping peranannya dalam penggunaan glukosa bagi tubuh, insulin juga mempunyai pengaruh pada metabolisme protein dan asam nukleat. Contohnya yaitu insulin mempermudah masuknya asam amino ke dalam sel. Ya. Kemudian dia juga bisa meningkatkan sintesis protein di dalam ribosom serta mempengaruhi pembentukan messenger RNA. Oke, itu untuk insulin. Nah, jadi nanti ya kalau misalnya makanya kenapa kalau orang diabetes kan, kalau orang diabetes itu dia kan kadar glukosa di dalam darah tinggi ya. Nah, ketika dia sudah terkena diabetes, maka artinya di sini hormon insulinnya itu tidak bekerja tidak dihasilkan dalam jumlah yang seimbang seperti itu atau dalam jumlah yang normal. Nah, karena biasanya jumlah hormon itu dia sesuai dengan istilahnya itu yang dikeluarkan itu sesuai dengan stimulus yang terbaca. Oke, jadi ada kan tadi saya sudah sampaikan bagaimana proses hormon itu dihasilkan karena adanya rangsangan dari dalam ataupun dari luar. Nah, berarti kalau misalnya ya tidak dihasilkan tidak dihasilkan insulin sesuai ya dengan batas normalnya atau sesuai dengan keadaan normalnya, ya berarti terjadinya yang namanya diabetes. Nah, kalau orang sudah diabetesnya parah ya, diabetesnya parah berarti nanti akan disuntik insulin dulu. Ya, akan disuntik insulin dulu sebelum makan. Nah, oke. Jadi akan disuntik dulu sebelum makan supaya nanti ketika dia makan kan terjadi proses metabolisme. Nah, terjadi proses metabolisme itu kan menghasilkan yang namanya glukosa. Nah, kalau udah disuntikkan hormon artinya nanti begitu makan glukosa dihasilkan, hormonnya langsung kerja. Itu fungsinya kenapa suntik hormon itu dilakukan sebelum makan. Kenapa tidak setelah makan ya? Kalau sudah makan jadinya mubazir. Kenapa? Hormon glukosanya udah terbentuk baru si hormonnya masuk. Ya, berarti dia tidak bisa mencegah kan seperti itu. Oke? Itu dia. Selanjutnya kita bahas mengenai hormon berikutnya yaitu glukagon. Nah, glukagon yaitu diproduksi pada pulau-pulau Langerhans ya, di mana fungsinya itu berkebalikan ya. Fungsinya itu berkebalikan ataupun berlawanan dengan insulin, yaitu meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Misalnya saat saudara berpuasa. Saat kita berpuasa, itu kan kadar glukosa dalam darah itu rendah. Kenapa? Karena tidak terjadi yang namanya proses pencernaan makanan, tidak terjadi proses metabolisme, kan begitu. Nah, karena di dalam yang namanya proses pencernaan makanan, misalnya apalagi kalau kita mau makan yang namanya karbohidrat, glukosa yang dihasilkan itu juga akan tinggi kan seperti itu. Tetapi karena kita berpuasa, kadar glukosa dalam darah itu menjadi rendah. Nah, kadar glukosa di dalam darah ketika dia rendah, itu kan nggak bagus ya. Kenapa? Itu yang membuat kita lemas berlebihan kan begitu. Sehingga harus ada fungsi yang berlawanan, yaitu meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Nah, siapa yang berperan di sini? Itulah yang namanya hormon glukagon. Jadi,
hormon glukagon itu ya fungsinya berlawanan dengan hormon insulin. Kalau hormon insulin tadi menurunkan, nah ketika kadar glukosa dalam darah itu meningkat, maka hormon insulin dia akan menurunkannya menjadi normal. Nah, selanjutnya kalau misalnya tadi kadar glukosa dalam darah itu terbaca bahwa rendah gitu kadar glukosanya, maka hormon glukagon akan meningkatkan kadar glukosa di dalam darah tadi. Seperti itu ya. Nah, itu dia. Selanjutnya glukagon itu berfungsi mengaktifkan enzim siklase adenil yang mengubah ATP menjadi AMP siklik. Nah, adanya AMP siklik itu dapat meningkatkan aktivitas enzim fosforilase yang bekerja sebagai katalis dalam proses penguraian glikogen menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya kenaikan kadar glukosa dalam darah. Oke, itu dia. Selanjutnya, glukagon ya, itu merupakan suatu protein dengan rantai polipeptida lurus terdiri atas 29 asam amino yang dapat diisolasi dalam bentuk kristal, di mana kristal glukagon itu sukar larut dalam air pada pH 7 dan pada pH 10 serta pada pH di sekitar 4 glukagon lebih mudah larut dalam air. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi makanya kenapa ya kalau orang itu diet kan, dietnya itu misalnya tidak diet karbo. Dia diet karbo. Karena kan yang paling cepat dihasilkan glukosa itu dari karbohidrat. Kalau dari protein ya ataupun dari lemak bisa dihasilkan karbohidrat, tapi kan prosesnya lama. Nah, jadi kalau orang diet karbo cepat turun berat badannya. Kenapa? Karena glukosa dalam darahnya tadi rendah, sehingga yang diubah menjadi glukosa itu ya oleh ya ada hormon glukagon juga itu dari yang namanya nanti glukosa yang dihasilkan itu dari proses glikogenolisis ya, itu dia dari proses yang namanya glikogenolisis, yaitu proses penguraian glikogen menjadi glukosa 6-fosfat. Selanjutnya kita bahas mengenai hormon adrenokortikoid. Nah, hormon adrenokortikoid itu diproduksi oleh kelenjar adrenal. Nah, di mana hormon adrenokortikoid itu dibagi menjadi dua golongan, ya. Dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama adalah mineralokortikoid dan yang kedua adalah glukokortikoid. Ya. Di mana mineralokortikoid itu bekerja pada metabolisme elektrolit atau mineral dan glukokortikoid itu mempunyai pengaruh ini terhadap metabolisme karbohidrat. Jadi kalau mineralokortikoid itu bekerja pada metabolisme elektrolit ya. Sementara kalau untuk glukokortikoid yaitu pada metabolisme karbohidrat. Nah, itu dia. Contohnya misalnya itu kalau yang untuk mineralokortikoid itu ada aldosteron dan deoksikortikosteron. Di mana di sini untuk aldosteron itu 30 kali lebih aktif daripada deoksikortikosteron. Nah, penurunan volume darah atau penurunan tekanan darah itu akan merangsang peningkatan sekresi aldosteron yang selanjutnya nanti akan mengembalikan volume dan tekanan darah pada keadaan normal. Nah, ini dia. Jadi aldosteron ya. Jadi nanti tekanan darah, ketika tekanan darah kita turun, itu akan merangsang peningkatan sekresi dari aldosteron yang dapat mengembalikan volume ataupun tekanan darah pada keadaan normal. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu adalah hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid yang mengandung iodium. Nah, di mana lebih dari setengah jumlah keseluruhan iodium di dalam tubuh kita itu terdapat dalam kelenjar tiroid. Ya.
Nah, pengeluaran hormon tiroid itu dipengaruhi oleh persediaan iodium di dalam tubuh. Nah, apabila terjadi defisiensi dari iodium, ya, maka kecepatan pembentukan hormon itu mula-mula dia tetap. Tetapi karena persediaan tadi dalam kelenjar tiroid itu berkurang, ya, maka kelenjar tiroid itu berusaha mengambil iodium dari iodida yang terdapat di dalam darah. Seperti itu. Nah, apabila defisit iodium semakin besar, maka pengeluaran hormon semakin berkurang. Nah, kekurangan iodium di dalam tubuh itu akan mengakibatkan terjadinya penyakit gondok. Itu ya. Nah, beberapa hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid itu antara lain adalah tiroksin dan 3,5 diidotirosin. Nah, ini dia untuk hormon kelenjar tiroid. Selanjutnya kita bahas mengenai sistem pengendalian hormon. Nah, mekanisme kerja sistem endokrin itu dikendalikan oleh hipotalamus. Nah, hipotalamus itu apa? Yaitu suatu organ tubuh yang terletak di bagian bawah otak. Ya, dia sebesar biji kacang, ya, yang mempunyai sistem saraf tertentu. Nah, hipotalamus itu mempengaruhi kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Nah, di mana akan dikeluarkan berbagai macam hormon, baik itu hormon pertumbuhan, FSH, ada LH, ada TSH, ada ACTH, ya, itu dia. Oke, ini adalah secara umum mengenai sistem pengendalian hormon. Nah, kita lihat bagaimana sistem pengendalian hormon untuk metabolisme karbohidrat. Nah, contohnya sistem pengendalian hormon. Tadi secara umum ya. Untuk pengendalian metabolisme karbohidrat. Salah satu faktor yang penting di dalam metabolisme karbohidrat itu adalah kadar gula dalam darah yang relatif konstan. Nah, bila orang makan makanan yang sumber karbohidratnya banyak, maka glukosa yang terjadi itu kan banyak. Nah, nanti glukosa yang terjadi itu diserap oleh darah melalui dinding usus. Nah, pada saat dimana glukosa di dalam darah tadi itu setelah hasil pencernaan tadi itu diubah menjadi glukosa pencernaannya tadi, maka glukosa dalam darah akan bertambah. Nah, agar glukosa dalam darah itu konstan, maka pankreas tadi sudah saya ceritakan ya, mengeluarkan hormon insulin. Nah, hormon ini menyebabkan penguraian glikogen menjadi glukosa itu diperlambat. Nah, sebaliknya, apabila kadar glukosa dalam darah rendah, maka pankreas mengeluarkan hormon yang namanya hormon glukagon yang bekerjanya kebalikan dari insulin tadi, yaitu menaikkan kadar gula dalam darah. Seperti itu. Nah, itu dia untuk metabolisme karbohidrat pengendaliannya. Jadi hormon itu ya kayak mesin lah ya, salah satu di dalam tubuh kita. Jadi dia mengatur segala proses yang tanpa kita sadari itu diatur oleh kerja hormon. Ya. Itu dia. Nah, jadi dalam dalam kondisi normal ya, itu insulin ya, glukogen ya, glukagon ataupun hormon-hormon lainnya itu berada dalam keadaan kesetimbangan. Sehingga kadar glukosa dalam darah itu bisa relatif konstan ya. Nah, tetapi kalau dalam situasi kritis, misalnya kedinginan atau ada bahaya ya, sehingga kita ketakutan, maka nanti ada 3 macam nih hormon yang berperan. Ada adrenalin, ada kortison, ada tiroksin. Nah, seperti itu. Jadi dia istilahnya itu hormon itu ya dikeluarkan sesuai dengan rangsangan yang ada. Baik itu rangsangan dari dalam ataupun rangsangan dari luar. Kalau tadi kan glukosa itu berarti rangsangan dari dalam. Nah, kalau misalnya kedinginan, rasa takut, itu kan berarti itu termasuk ke dalam rangsangan dari luar. Seperti itu. Ya, contohnya ada bahaya, ya. Maka ketika ada bahaya, sistem saraf kita itu tahu, oh ada bahaya. Selanjutnya dia akan meneruskannya ke kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Nah, kelenjar ini mengeluarkan hormon adrenalin dan hormon noradrenalin yang menyebabkan naiknya kadar glukosa
darah ya pada bagian otot tertentu, misalnya otot tangan dan kaki, sehingga siap dipergunakan sewaktu-waktu untuk memberikan energi. Nah, contohnya ketika kita lihat hantu misalnya gitu. Nah, itu kan ketakutan misalnya ya. Ketakutan itu menyebabkan istilahnya itu sistem syaraf kita tahu nih ada rangsangan, takut gitu katanya. Maka rangsangan tadi itu akan diteruskan ke kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Nanti kelenjar ini mengeluarkan hormon adrenalin dan noradrenalin yang menyebabkan kadar glukosa di dalam darah meningkat. Nah, kadar glukosa dalam darah tadi meningkat pada berbagai otot, misalnya tangan dan kaki. Sehingga tangan dan kaki tadi itu memiliki kekuatan ya untuk dipergunakan. Jadi makanya orang kalau di ketakutan larinya kencang kan begitu. Kebanyakan seperti itu, tapi ada juga yang tidak ya. Atau dikejar anjing deh. Nah, semulanya dia larinya lambat, tapi karena dikejar anjing maka dia larinya cepat. Karena proses itu tadi. Nah, itu ya. Itu dia. Selanjutnya itu contoh. Selanjutnya untuk pengendalian keseimbangan. Nanti saudara resum sendiri ya. Pengendalian keseimbangan air. Nah, kita tahu bahwa 70% tubuh manusia itu terdiri dari air. Nah, air itu merupakan ya dapat kita katakan kalau di dalam kimia itu pelarut, sebagai pelarut. Dan gimana nanti air itu mempunyai peranan penting karena reaksi-reaksi kimia itu ya itu berlangsung di dalam air. Nah, nanti zat-zat yang tidak berguna pun yang ada di dalam tubuh kita itu juga akan dikeluarkan dalam tubuh. Nah, dalam bentuk larutan dalam air, misalnya urin kan. Nah, urin itu banyak sekali tuh larutan yang zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, oleh karena itu keseimbangan di dalam air di dalam tubuh itu harus dijaga seperti itu. Nah, apabila kadar air di dalam tubuh berkurang, maka konsentrasi darah menjadi besar. Nah, syaraf penerima dalam hipotalamus itu mengetahui keadaan ini. Nanti hipotalamus itu mempengaruhi pituitari, sehingga pituitari mengeluarkan hormon antidiuretik atau ADH. Nah, di mana ADH itu berperan untuk menghambat keluarnya air dari ginjal. Ya, ADH. Oke. ADH itu berperan untuk menghambat keluarnya air dari ginjal. Nah, hipotalamus itu juga mempengaruhi ginjal melalui sistem syaraf sehingga memproduksi renin. Nah, renin ini ya memproduksi yang namanya renin. Renin ini menyebabkan terbentuknya angiotensin. Bentuk angiotensin. Angiotensin itu adalah suatu polipeptida yang berada di dalam hati. Nah, ya, dimana nanti hormon ini baru memperkuat keinginan kita untuk minum. Nah, yang sudah ditimbulkan oleh hipotalamus dan juga meningkatkan pengeluaran ADH. Nah, pada waktu yang sama aldosteron itu dikeluarkan dikeluarkan karena adanya rangsangan dari angiotensin. Nah, aldosteron itu dapat menghambat pengeluaran ion natrium dari ginjal dan juga bisa menghambat pembentukan urin. Nah, itu salah satunya fungsi kerja hormon dalam pengendalian keseimbangan air. Nah, jadi kita bisa lihat begitu hebatnya pencipta manusia ya. Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan yang Maha Esa ya bagi yang non muslim itu menciptakan tubuh manusia ini begitu kompleks ya. Sudah ada yang mengatur di dalamnya yang kita aja nggak tahu ya kan. Nah, kita tanpa kita sadari sudah ada yang mengatur dalam tubuh kita. Bagaimana proses-proses itu tadi terjadi secara sempurna tanpa harus diperintah, tanpa kita sadari. Nah, maka rawatlah tubuh agar fungsi-fungsi tadi itu tetap berjalan dengan semestinya. Karena kalau di dalam tubuh kan kita tidak bisa lihat ya, bagaimana sistem pencernaan kita dan segala macam. Ya, makanya itu terjadinya diabetes ya. Itu karena tadi tidak menjaga pola makan. Atau mungkin sudah ada keturunan tapi tidak menjaga pola makan sehingga menyebabkan terjadinya beberapa fungsi dari kelenjar-kelenjar endokrin tadi tidak menghasilkan hormon itu ya dalam kesetimbangan. Nah, sehingga tubuh kita juga ya di dalam fungsi-fungsinya itu juga tidak seimbang.
yang menyebabkan terjadinya berbagai macam penyakit. Nah, itu dia. Ini dia untuk sistem pengendalian hormon. Selesai penjelasan dari saya untuk hormon. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara. Ya, minggu depan baru kita masuk kepada materi vitamin, air, dan mineral. Harusnya minggu ini, tapi saya hormon dulu. Setelah hormon baru kita masuk vitamin, air, dan mineral. Untuk pertemuan terakhir untuk pembahasannya, ya. Kemudian nanti di pertemuan 14 dan 15 kita akan presentasi, ya. Kelompoknya akan presentasi mengenai tugas yang sudah saya berikan, project mengenai ingredients pada bahan-bahan makanan, apa fungsinya, ya, kemudian defisiensinya bagaimana, kemudian itu bahayanya apa, seperti itu ya. Apa saja bahaya yang ditimbulkan dari zat-zat tambahan yang terdapat di dalam makanan-makanan yang ada di dalam lingkungan kita sehari-hari. Oke, demikian penjelasan dari saya untuk pertemuan ke-12. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.